Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Musyafa, guru Matal Fikih MA Al-Mukhtar Adipala, Cilacap, Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PTG batch 1 tahun 2025 LPTK Yayen Takemon Aceh. Hari ini Jumat 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai syarat uji kinerja. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah ana bi khairin wa afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Kita lanjutkan ke materi. Saya cek dulu kehadirannya. Adelia Rika, Ahmad Sahrul, Alia Nabila, Aulia Cahya Kamila, Cahya Adelia, Desta, Farhana Bidin, jadi semuanya tinggi ya. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita materi fikih, yaitu pada muamalah perserikatan. Pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang musaqah. Hari ini kita akan membahas tentang muzara'ah dan muqabalah. Sedikit saya sampaikan pentingnya muamalah ini ya. Jadi setiap aspek kehidupan manusia ini semuanya diatur di dalam Islam, termasuk yang berhubungan dengan Allah dan juga yang termasuk hubungan sesama manusia. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perebutan hak, supaya terjadi keadilan, supaya tercipta keadilan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Nah, kemarin kita telah membahas musaqah, jadi antara saki dan musaki bisa mendapatkan haknya tanpa ada yang merasa dirugikan. Intinya sekali lagi bahwa Islam mengatur segala kehidupan manusia supaya tercipta kehidupan yang adil, supaya tercipta kehidupan yang harmonis antara satu dengan yang lainnya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan yaitu materi muzara'ah dan mukhabarah. Barangkali sebelumnya sudah ada yang pernah dengar istilah muzara'ah. Asing apa sudah biasa dengar nih? Asing ya. Coba biar kita nggak asing, kita ucapkan lagi muzara'ah, mukhabarah. Kalau saya angkat tangan kanan, kalian bilang muzara'ah, ya. Muzara'ah, mukhabarah, muzara'ah, mukhabarah, mukhabarah, muzara'ah. Ya. Selanjutnya, siapa tahu ada yang sudah pernah dengar muzara'ah? Saya pernah dengar dulu waktu MTS. Waktu di SD barangkali, atau dari sumber manapun, ya, angkat tangannya. Siapa yang tahu apa itu muzara'ah? Kamu tahu siapa namanya? Mar'atus Salamah. Coba, apa yang kamu tahu tentang muzara'ah? Muzara'ah adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagai hasilnya, dengan seperdua, sepertiga atau seperempat dengan biaya pengerjaan yang ditanggung oleh pemilik tanah. Oleh pemilik tanah. Ya, itulah kurang lebih pengertian daripada muzara'ah. Kalau dari segi lafal, muzara'ah itu berasal dari kata zara'ah, menanam. Jika masih berbentuk zara'ah, ya zara'ah, ini masih dilakukan oleh satu orang. Contoh,
iman zaro'ah, iman arruza. Nah, sedikit menyinggung dalam bahasa Arab ya. Iman menanam padi. Tapi begitu bentuknya menjadi muzaro'ah, ya, berarti menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, ya, muzaro'atan. Ini artinya satu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi muzaro'ah ini ada dua orang yang berserikat yang melakukan kesepakatan. Sang pemilik tanah dan juga penggarap. Baiklah teman-teman sekalian, sebagai tambahan informasi kalian tentang muzara'ah dan mukhabarah, kita saksikan di sini ada akad muzara'ah. Ya. Bagaimana itu muzara'ah? Muzara'ah yaitu suatu akad yang dilakukan oleh sang pemilik tanah dengan sang pekerja, si atau si penggarap. Kemudian pemilik lahan memberikan lahan untuk diberikan kekuasaan kepada sang penggarap. Tidak hanya lahannya saja, tapi juga sekaligus modal sepenuhnya seperti benih dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil panennya dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Kemudian jika akad mukhabarah ini adalah pemilik hanya menyerahkan lahan saja. Selanjutnya saya minta kalian membuat kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Kemudian kalian membahas tentang rukun-rukun muzara'ah maupun mukhabarah dan juga syarat-syaratnya muzara'ah maupun mukhabarah dan juga sekaligus hal-hal yang bisa membatalkan kedua akad ini. Ya, silakan bisa dimulai untuk membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, hasil dari diskusi ini ada presentasikan. Usahakan setiap anggota ini aktif dalam diskusi. Tapi nanti ada satu orang yang mewakili kelompok kalian untuk presentasi depan. Dan lanjutkan diskusinya. Usahakan semua ini paham tentang kemudiannya. Kesulitan boleh ditanyakan kepada yang dibahas adalah bisa dalam belum itu ada boleh tidak baik, teman-teman sekalian, tadi saya lihat diskusinya seru sekali ya, setiap kelompok aktif. Tentunya sekarang saya pengen mendengarkan presentasi dari setiap kelompok. Ini dari yang pertama, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Sebelumnya perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Dila, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menerangkan rukun muzara'ah dan mukhabarah. Jumhur ulama memperbolehkan akad muzara'ah dengan mengemukakan rukun yang harus dipenuhi agar akad itu menjadi sah. Adapun rukun-rukun tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Penggarap dan pemilik tanah. Yang kedua, objek muzara'ah dan mukhabarah. Yang ketiga, harus ada ketentuan bagi hasil. Yang keempat, ijab dan qabul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang syarat muzara'ah dan mukhabarah. Syarat dalam muzara'ah dan mukhabarah adalah sebagai berikut. 1.
Orang yang melakukan akad harus balik dan berakal agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Yang kedua, benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Yang ketiga, syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian antara lain sebagai berikut. Lahan bisa diolah dan menghasilkan sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam di daerah tertentu. Batas-batas lahan harus jelas. Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya. Yang keempat, syarat yang berkaitan dengan hasil antara lain sebagai berikut. Pembagian hasil panen harus jelas. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang beradat tanpa ada pengurusan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen. Bagian antara penggarap, amil, dan pemilik tanah malik adalah dari satu jenis barang yang sama. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali tanah tersebut untuk melunasi hutangnya. B. Adanya uzur petani seperti sakit ataupun akan melakukan perjalanan ke luar kota sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Seru nggak presentasi teman-teman kalian? Masih semangat untuk belajarnya? Masih. Coba kita semangatnya mana? Tepuk semangat. Selanjutnya, barangkali dari presentasi teman-teman kalian ini masih ada yang belum bisa dipahami. Boleh silakan yang mau bertanya, silakan. Mau tanya, Ya, silakan. jika orang yang berakad meninggal dunia, apakah boleh hasilnya dibagi oleh orang lain, contohnya kayak saudaranya atau anaknya, ibunya, atau bapaknya? Boleh nggak Pak? Ya, pertanyaan yang bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Dari pertanyaannya, Mar'atus Salama, saya minta dari kalian yang mempunyai inisiatif untuk jawab, silakan boleh angkat tangannya. Angkat tangannya. Angkat tangan, kamu ya. Siapa namanya? Inatus Solihah. Silakan jawabannya. Tidak, berarti sudah batal. Alasannya? Alasannya kan yang di hal-hal yang mengatakan muzaroh dan mukhobaroh itu kan salah satunya itu orang yang berangkat meninggal dunia. Berarti kalau salah satu dari dua orang yang berangkat meninggal dunia berarti sudah batal. Iya, tadi tepat sekali ya. Hukum dari muzaroh dan mukhobaroh ini adalah apa hukumnya? Apa artinya ubah? Boleh. Ya. Tapi sesuatu yang ubah, sesuatu yang boleh itu bisa berpahala jika dia niatkan dengan yang baik-baik. Mubah itu sesuatu yang masih netral. Jika niatkan untuk ibadah, jika diniatkan untuk hal yang positif, jika diniatkan untuk kebaikan, kemanfaatan, maka itu akan bernilai pahala, bahkan bisa menjadi sunnah sesuai dengan niatnya. Dibuka lagi, istilah lain untuk si pemilik namanya apa? Malik. Kurang kencang coba, si pemilik lahan namanya? Malik. Penggarap? Amil. Objek yang digarap? Malik. Kedua orang yang melakukan akad? Malik. Ya, misalnya pada pembawa ini, Pak Luka, kalian mengerjakan soal mandiri, silakan kerjakan sendiri-sendiri tanpa melihat jawaban temannya. Jika sudah, boleh dikumpulkan ke meja tertentu. Silakan kerjakan. Jika sudah, silakan dikumpulkan.
kita membahas tentang materi ucapan dan mufabaroh, semoga bisa menjadi ilmu yang nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena masyarakat kita banyak yang berprofesi sebagai petani, betul atau tidak? Maka pelajaran ini sangat relevan sekali jika diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya sebelum saya tutup, persilakan kalian untuk mempelajari materi yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu materi tentang mudhorobah. Ya. Baik, mari kita tutup bersama. Semoga belajar kita pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.